Hai semua, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Yuni Dapur Berkah. Di video kali ini aku mau membagikan resep bakpao ubi ungu yang super lembut dan tentunya rasanya ini sangat enak sekali ya teman-teman. Jadi disimak videonya sampai selesai, jangan di skip-skip. Jangan lupa subscribe dan komen dan like ya teman-teman, dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan biar kalian gak ketinggalan setiap aku upload video terbaru. Pertama-tama ini udah aku siapin bahannya ubi ungu sebanyak 150 gram. Sebelumnya ubi ungunya udah aku rebus ya teman-teman. Kemudian ini aku mau lumatkan menggunakan gagang ulekan. Di sini aku melumatkannya tidak menggunakan blender agar tekstur ubinya tidak terlalu lembut ya teman-teman. Dan ini udah selesai, mau aku sisihkan dulu ya teman-teman. Dan ini udah aku siapin air hangat suam-suam kuku sebanyak 200 ml. Dan ini aku masukin ragi instan sebanyak 4 gram. Lanjut ini aku masukin gula putih sebanyak 2 sendok makan. Dan lanjut ini aku masukin susu bubuk sebanyak 2 sendok makan. Aku pakai susu bubuk yang curah ya teman-teman. Dan kemudian ini aku aduk sampai merata. Kemudian ini aku tutup sampai raginya itu nanti berbuih ya teman-teman. Dan ini raginya sudah berbuih, pertanda raginya ini aktif, bisa digunakan ya teman-teman. Tapi sebaliknya kalau tidak berbuih berarti raginya sudah mati dan tidak bisa digunakan ya teman-teman. Dan ini udah aku siapin wadah. Ini aku masukin terigu segitiga biru atau pro sedang sebanyak 250 gram. Kemudian ini aku masukkan ubi ungu yang tadi udah aku lumatkan. Kemudian ini aku masukin air ragi yang tadi sudah dicampur. Ini aku masukinnya separuh dulu ya teman-teman. Dan lanjut ini aku aduk-aduk menggunakan spatula sampai air dan ubinya itu merata dengan tepung terigunya. Dan lanjut ini aku masukin lagi air raginya. Kemudian ini diaduk terus sampai merata semua ya teman-teman. Dan di sini aku masukin air yang aku kasih pewarna perasa ubi ya teman-teman sebanyak 100 ml. Bisa juga diganti dengan pewarna makanan yang warna ungu ya teman-teman. Dan di sini aku ngulennya mau ganti menggunakan tangan agar lebih tercampur merata semua ya teman-teman. Ini diulen sampai setengah kalis. Teman-teman bisa ngulennya menggunakan mixer ya teman-teman. Di sini aku lagi pingin nyoba ngulen menggunakan tangan, apakah hasilnya ini lembut. Jadi kalau ngulen pakai tangan itu memang butuh waktu yang lumayan lama ya teman-teman. Dan ini adonannya udah setengah kalis. Ini mau aku bulatkan, kemudian ini aku mau diamkan selama kurang lebih 20 menit ya teman-teman. Ini aku mau tutup pakai serbet biar cepat mengembang. Ini didiamkan selama 20 menit ya teman-teman. Dan ini setelah 20 menit adonannya udah lumayan mengembang. Lanjut ini aku masukin 2 sendok makan mentega tawar warna putih. Teman-teman bisa juga menggunakan margarin ya teman-teman.
Dan di sini aku masukin setengah sendok teh garam. Kemudian ini aku pakai setengah sendok makan SP. SP ini manfaatnya untuk melembutkan adonan ya teman-teman, atau untuk melembutkan tekstur rotinya. Dan lanjut ini diulen lagi menggunakan tangan. Teman-teman boleh mengadonnya menggunakan mixer ya, karena kalau menggunakan tangan memang cukup waktunya itu lama ngulennya dan sangat melelahkan juga ya teman-teman. Dan ini teksturnya itu sangat lengket banget ya teman-teman, tapi ini nggak apa-apa, kita aduk terus. Dan ini adonannya udah pada nempel ke telapak tangan. Ini aku mau bersihkan ya teman-teman, mau cuci tangan dulu. Dan ini setelah cuci tangan ini aku mau rapikan adonannya menggunakan spatula yang aku olesin minyak sayur. Ini adonannya udah hampir kalis ya teman-teman. Dan ini tangan aku udah bersih. Ini aku mau bulatkan adonannya. Sebelumnya ini aku olesi minyak dulu telapak tangan aku. Ini mau aku diamkan lagi selama kurang lebih 20 menit ya teman-teman. Dan ini setelah 20 menit adonannya sudah mengembang. Ini aku mau pindahkan ke alas kerja. Sebelumnya alas kerjanya aku taburin pakai sedikit tepung terigu. Kemudian ini adonannya aku mau ulen lagi ya teman-teman. Jadi untuk ketiga kalinya ini ngulennya itu gak terlalu lama, cuma untuk membuang udara yang terperangkap di adonannya ya teman-teman. Jadi memang harus sabar kalau kita ngadon pakai tangan itu, ngulennya itu lumayan lama ya teman-teman. Dan ini udah selesai adonannya. Lanjut ini aku mau olesin minyak sayur biar permukaannya itu nggak kering ya teman-teman. Dan lanjut ini aku mau potong-potong. Di sini aku mau bagi-bagi berat timbangannya sebanyak 40 gram. Teman-teman bisa sesuaikan maunya beratnya itu berapa gram ya teman-teman. Oh ya, sampai di menit ini aku mau ucapin terima kasih banyak buat teman-teman yang selalu setia hadir di setiap video aku dan komen positif dan sudah membagikan video aku di tab komunitas kalian. Aku ucapin terima kasih banyak ya teman-teman. Semoga kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT dengan balasan yang berlipat-lipat kebaikan. Amin ya robbal alamin. Dan buat yang baru bergabung, jangan lupa supportnya ya dengan bantu like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa tombol loncengnya diaktifkan biar kalian tahu setiap aku bikin video terbaru ya teman-teman. Dan lanjut ini setelah dibagi-bagi semua adonannya, ini aku mau rounding. Pertama-tama ini kita ambil adonannya, kemudian kita lipat-lipat ke bawah, kemudian kita cubit-cubit adonannya biar menjadi satu, kemudian kita giling-giling di alas kerja biar bentuknya bulat dan adonannya mulus ya teman-teman bagian atasnya. Dan ini lakukan sampai semuanya selesai ya teman-teman. Oh ya teman-teman, jangan lupa iklannya jangan di skip ya teman-teman, karena itu sangat berarti sekali buat aku. Dan ini udah selesai semua aku rounding, kurang lebih ini aku dapat 16 biji bakpao ya teman-teman. Dan lanjut ini aku mau kasih isian coklat bakpaonya. Di sini aku ambil satu adonan. Kemudian aku pipihkan pinggir-pinggirnya dan bagian tengahnya dibiarkan tebal ya teman-teman. Dan ini aku kasih 1 sendok selai coklat. Dan untuk resep selai coklatnya nanti linknya aku cantumin di kotak deskripsi ya teman-teman. Siapa tahu teman-teman mau ikutan bikin juga selai coklat sendiri. Dan ini recommended banget ya, selai coklatnya itu sangat enak dan gurih. Aku udah bikin ya teman-teman, jadi ini aku mau kasih tahu ke teman-teman.
biar teman-teman juga ikut bikin selai coklat seperti aku ya teman-teman. Dan lanjut ini aku mau isiin lagi adonan bapaunya menggunakan coklat. Jadi seperti ini caranya. Jadi seperti ini cara membungkus coklatnya. Pertama dilipat menjadi dua, kemudian samping-sampingnya dijadikan satu, kemudian dicubit-cubit, kemudian digulung-gulung biar rata adonannya ya teman-teman, atau biar mulus adonannya. Kemudian ini dimasukkan ke dalam kertas seperti ini, bisa juga menggunakan wadahnya daun pisang atau kertas roti ya teman-teman. Dan kalau semuanya sudah terisi sama coklat, ini kita tutup lagi menggunakan serbet, kita diamkan selama kurang lebih 20 menit. Dan ini setelah 20 menit adonannya sudah mengembang. Dan lanjut aku mau kukus. Sebelumnya kukusannya udah aku panasin dulu sampai airnya mendidih ya teman-teman. Dan jangan lupa tutup kukusannya dikasih serbet ya teman-teman, biar airnya itu tidak menetes ke adonannya. Karena kalau airnya itu menetes ke adonan, jadi hasil bapaunya itu nanti keriput ya teman-teman. Dan lanjut ini aku mau tutup, kemudian aku kukus selama kurang lebih 10 menit ya teman-teman. Dan ini setelah 10 menit hasilnya udah matang ya teman-teman, dan bapaunya itu menul sekali ya teman-teman. Dan lanjut ini aku mau tiriskan bapaunya di kawat peniris. Teman-teman boleh coba ya resep bapau aku, ini tuh hasilnya lembut dan enak sekali ya teman-teman. Dan ini hasilnya semuanya yang udah dikukus ya teman-teman bapaunya. Dan ini aku mau review satu. Ini tuh asli enak banget, jadi tekstur rotinya yang lembut bercampur sama selai coklatnya yang lembut juga, ini tuh jadi pas banget dan mantap sekali ya teman-teman rasanya. Jadi jangan ragu untuk mencoba resep aku. Dan di sini sekalian aku mohon pamit dan aku mohon maaf ya kalau masih banyak kekurangan di videonya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.